Hari Doa Sedunia tahun 2025 hadir dengan tema Aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa. Tema ini berdasarkan dari Kitab Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena aku dijadikan dengan ajaib dan teramat dahsyat. Ajaib apa yang kau perbuat, jiwaku benar-benar mengenal itu. Hari Doa Sedunia tahun 2025 kita akan mendoakan orang-orang baik perempuan maupun anak-anak yang berada di Kepulauan Cook. Kepulauan Cook terdiri dari 15 pulau yang tersebar di lebih dari 2 juta kilometer persegi di Samudra Pasifik. Dari 15 pulau tersebut, 12 diantaranya berpenghuni. Ibu kota Kepulauan Cook adalah Rarotonga, sebuah pulau vulkanis dengan jumlah penduduk 10.040 dari total 15.040 orang. Banyak orang Kepulauan Cook kini tinggal di luar negeri, terutama di Selandia Baru dan Australia. 15 pulau yang kini disebut Kepulauan Cook pertama kali diperkirakan dihuni antara tahun 500 sampai 800 Masehi oleh orang-orang dari pulau-pulau yang kini dikenal sebagai Polinesia Prancis. Penjajah Inggris, Kapten James Cook, datang ke pulau tersebut dalam ekspedisinya pada tahun 1773 dan 1777. Meskipun pulau-pulau tersebut akhirnya mengambil nama-nama besar sang navigator, Kapten Cook hanya mendarat di Pulau Palmerston yang saat itu tidak berpenghuni. Kapten Cook memberi nama kelompok pulau tersebut sebagai Kepulauan Hervey, di mana dari nama seorang Lord Inggris di Angkatan Laut. Namun, pulau-pulau itu kemudian diganti namanya menjadi Kepulauan Cook. Untuk menghormati sang penjelajah besar, sekitar 50 tahun kemudian oleh kartografer Rusia, Laksamana Adam Johann von Krusenstern. Kebanyakan orang di Kepulauan Cook berbicara dalam versi bahasa Maori yang disebut Maori Kepulauan Cook. Kia orana adalah ungkapan dalam bahasa Pulau Cook Maori yang berarti semoga panjang umur dan sehat, dan digunakan sebagai salam selamat datang. Saat ini, Kepulauan Cook adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen, di mana masyarakatnya didorong oleh rasa kebersamaan yang kuat dan nilai-nilai budaya yang berasal dari iman mereka kepada Tuhan. Orang-orang Kepulauan Cook sangat terampil. Pandanus atau pohon pinang dan rito atau serat daun kelapa adalah serat alami utama yang digunakan oleh wanita di Kepulauan Cook untuk membuat anyaman. Pandanus digunakan untuk membuat tikar, keranjang, topi, kipas, dan alas meja. Aikatu adalah kalung bunga yang dikenakan di kepala. Kalung ini dipakai oleh perempuan maupun laki-laki sebagai simbol cinta dan rasa memiliki. Kalung ini berbentuk lingkaran yang berarti bahwa segala sesuatu terhubung. Meskipun dikenal sebagai negara kecil yang indah di Pasifik, perempuan di Kepulauan Cook menghadapi beberapa tantangan serius yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Beberapa masalah utama yang dihadapi perempuan di Kepulauan Cook meliputi: pertama, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah besar di banyak bagian dunia, termasuk di Kepulauan Cook. Beberapa perempuan di sana menjadi korban kekerasan fisik,
emosional, dan seksual dalam rumah tangga. Bahkan ada kasus di mana perempuan menjadi ibu muda akibat pelecehan, pemerkosaan, atau incest. Yang kedua, eksploitasi seksual terhadap gadis muda. Perempuan muda, terutama gadis-gadis remaja, seringkali menjadi korban eksploitasi seksual yang merusak masa depan mereka. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih besar dari masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pendidikan tentang hak-hak perempuan. Ketiga, pendidikan dan kesempatan kerja. Meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan untuk perempuan di Kepulauan Cook, namun masih ada kesenjangan dalam hal kesempatan untuk pekerjaan yang setara dengan laki-laki, dan banyak perempuan yang merasa terbatas dalam memilih jalur karir atau pengembangan diri. 4. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi juga menjadi masalah penting, terutama bagi perempuan muda yang mungkin tidak memiliki akses penuh ke layanan kesehatan yang memadai atau pendidikan seks yang tepat. 5. Pemberdayaan perempuan. Meskipun perempuan di Kepulauan Cook semakin diberdayakan dalam berbagai bidang, masih ada tantangan besar dalam hal pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. Perempuan seringkali kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Dalam menghadapi masalah-masalah ini, dibutuhkan dukungan, doa, dan solidaritas dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam memberikan kekuatan dan harapan bagi perempuan-perempuan di Kepulauan Cook untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Situasi anak-anak di Kepulauan Cook saat ini menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat. Meskipun Kepulauan Cook dikenal sebagai tempat yang indah dan memiliki budaya yang kuat, ada beberapa masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masa depan anak-anak di sana. Beberapa isu utama yang dihadapi anak-anak di Kepulauan Cook antara lain: pertama, pelecehan dan kekerasan terhadap anak. Sama seperti di banyak tempat lainnya, anak-anak di Kepulauan Cook juga rentan terhadap pelecehan fisik, emosional, dan seksual. Beberapa anak menjadi korban pelecehan dalam keluarga, dan beberapa gadis muda bahkan mengalami kekerasan yang menyebabkan mereka menjadi ibu muda. Hal ini menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dan upaya besar untuk melindungi anak-anak. Kedua, kemiskinan dan kekurangan akses pendidikan. Meskipun pendidikan di Kepulauan Cook relatif mudah diakses, namun beberapa anak yang berasal dari keluarga kurang mampu masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini dapat mempengaruhi masa depan mereka dalam pekerjaan dan kesempatan hidup yang lebih baik. Ketiga, kesehatan mental anak. Banyak anak di Kepulauan Cook juga menghadapi masalah kesehatan mental, tekanan hidup, masalah keluarga, dan kurangnya dukungan psikologis seringkali membuat mereka merasa tertekan dan cemas. Ini terutama menjadi masalah di kalangan remaja yang menghadapi tantangan identitas diri dan pergaulan sosial. Di beberapa kasus, tingkat stres dan depresi di kalangan anak-anak dan remaja juga mulai meningkat. 4. Masalah terkait perkembangan digital. Seperti di banyak negara, perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin pesat memberikan dampak baik, positif maupun negatif bagi anak-anak. Sementara itu, memberikan peluang belajar dan perkembangan, anak-anak di Kepulauan Cook juga menghadapi tantangan terkait dampak negatif media sosial, kecanduan internet,
serta resiko penyalahgunaan informasi atau eksploitasi daring. 5. Keterbatasan sumber daya. Meskipun Kepulauan Cook merupakan negara yang damai dan indah, namun sumber daya untuk mendukung anak-anak, terutama yang membutuhkan perawatan medis khusus, pendidikan lebih lanjut, dan dukungan psikososial, masih terbatas. Hal ini membuat beberapa anak tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sepenuhnya. Anak-anak di Kepulauan Cook, seperti halnya di banyak tempat lainnya, membutuhkan perhatian dan dukungan. Doa dan perhatian dari kita semua sangat penting agar anak-anak mereka dapat tumbuh dengan sehat, aman, dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Melalui perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2025, mari kita ingat bahwa kita semua istimewa di mata Tuhan. Tidak peduli apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi, mari terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan percayalah bahwa Dia selalu ada untuk kita sebagai tempat yang aman dan panutan yang terbaik. Mari bersama-sama berdoa untuk anak-anak, perempuan, dan orang-orang di dunia ini agar mereka selalu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.